Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aang Safa Sugianto dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan mengkonfigurasi firewall pada jaringan VoIP menggunakan Cisco Packet Tracker. Langsung saja kita di sini dari router, lalu PC, lalu kita masuk ke physical device ini, kemudian ubah seperti ini ya. Nah, lalu kita copy saja menjadi 7. Kita buat 5 PC yang berada di ruang staff. Jadi yang paling atas di sini itu ruang staff. Nah, seperti ini kita buat 5 PC. Dan 2 PC di ruang kepala. Lalu kita tambahkan IP pon. Kemudian hubungkan seperti ini. Kita copy saja IP pon-nya seperti ini. Nah, untuk IP pon-nya, satu IP pon di sebelah kanan, satunya di sebelah kiri, dan 2 di ruang staf atas dan 1 di ruang kepala. Lalu kita tambahkan switch, 2 switch di tengah. Lalu 1 PC dan 1 PC di sini. 2 PC. Lalu tambahkan access point dan juga di sini tambahkan access point-nya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Lalu kita akan hubungkan setiap kabel dari PC dan IP pon ini ke switch seperti ini. Nah, kita sambungkan ke switch semuanya. Ke switch dan routernya juga. Nah, jadi seperti ini. Jadi semuanya bakal saling terhubung di setiap ruangan-ruangan ini. Nah, untuk yang berwarna biru ini di sini 5 PC itu ruang staff
Dan di sebelah kanan ada kuning ini ruang rapat, dan yang warna pink ini 2 PC itu ruang kepala, dan yang samping kiri warna hijau itu ruang server. Jadi ruang kepala itu ada 2 PC dan juga IP port-nya serta routernya 1. Lalu kita setting access point, ruang staff, WP APSK 1234567 dan juga access point yang kedua ruang rapat, dan ini untuk passwordnya 1234567. Kemudian setting setiap PC untuk terhubung ke WiFi seperti ini, connect, dan untuk passwordnya yang tadi kita buat, dan ini untuk PC yang kedua kita connect-kan. Passwordnya tetap sama. Lalu PC yang ketiga kita connect. Dan ini untuk ruang rapatnya kita setting juga untuk supaya terhubung. Connect. Nah, seperti itu. Lalu konfigurasi pada switch-nya. Conf t in range va 0/1/24. Kemudian switch port voice VLAN 1, kemudian X, kita close. Kemudian switch yang kedua sama seperti tadi konfigurasinya. In range va 0/1/24. Switch port voice VLAN 1. Lalu close. Kemudian kita konfigurasi routernya. Ini no. And conf t
kemudian maaf salah, IP DHCP Pole Voice, lalu network, satu sembilan dua satu enam delapan titik satu titik satu 255.255.255.0. Kemudian default salah, maaf, ini diganti router jadi default strip router. Lalu option 150 IP 192.168.1.1, lalu X, kemudian IP DHCP exclude strip address 192.168.1.1, lalu in fast ethernet lalu IP address 192.168, kemudian no shutdown, enter. Lalu di sini konfigurasi IP port-nya masih di router, teleponi, strip service, max, strip epons, maaf 5, kemudian max strip DN5, IP source strip address 192.168.1.1 port 2000, lalu auto async 1 to 5, lalu X, kemudian ipon strip DN 1, enter, number 111, ipon strip DN2 number 222, ipon strip DN3
kemudian number 333, iPhone DN4, kemudian number 444, lalu iPhone DN5, number 555. Udah selesai. Sampai sini, kemudian kita close, lalu tes telepon dari beberapa IP untuk memastikan sudah terhubung atau tidak. Jadi kita klik nomornya, ring out, dia terhubung. Lalu yang 222 sibuk. Kemudian yang 333 ring out. 444 ring out. 555 ring out. Lalu di sini kita setting setiap PC ke DHCP seperti ini. Desktop ke DHCP. Jadi di sini akan terotomatis IP address-nya akan tersetting sendiri. Jadi kayak masuk sendiri gitu. Nah, udah ada IP-nya. Nah, udah terotomatis muncul. Oke. Oke, udah ada, semuanya udah ada. Kemudian kita setting firewall-nya. 192.168.1.15. Kita DNI, protokol IP, remote wildcard. Jadi ini untuk yang tidak bisa diakses. Kita tidak izinkan. Lalu add 92.168.1.13 DNI IP 0.
Jadi semua IP-nya harus di setting ke firewall-nya ini. Salah. Belum ada titiknya. Dan ini kita allow. Satu 8. Oh maaf, yang di allow harusnya yang ini, yang ada di ruang kepala. 18 192.168.1.8. Jadi ini yang kita allow. Jadi ini yang hanya bisa diakses. Allow. Jadi ada 9 PC yang tidak bisa diakses. Lalu kita mengirimkan pesan failed gagal ini juga gagal. Lalu ini yang bisa kita akses tadi sukses. Jadi di sini terdapat 9 PC yang gagal atau failed dan hanya terdapat 1 PC yang berhasil atau yang dapat diakses, yaitu PC yang ada di ruang kepala yang paling bawah ini tadi. Jadi itu yang PC yang hanya bisa diakses dan yang lainnya itu tidak bisa. Mungkin sekian saja tutorial dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.